Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki. Saya mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Peran Stakeholder pada Aspek Konservasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Metode penelitian pada penelitian ini adalah panduan, wawancara, kuesioner, kamera, dan alat perekam, serta bahan yang digunakan adalah seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan konservasi di TNKPS. Jenis data yang diambil mencakup data sekunder yang dikumpulkan dengan penelusuran pustaka, meliputi peta lokasi penelitian, dokumen-dokumen pengelolaan TNKPS, MOU, laporan kegiatan, dan literatur yang membantu dalam penelitian. Kemudian data primer yang mencakup nilai persepsi peran stakeholder pada aspek konservasi. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner tertutup dengan skala 7 yang disistensis dari UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peran stakeholder. Kelompok-kelompok stakeholder terbagi menjadi dalam 4 kategori, yaitu kelompok lembaga pemerintahan terdiri TNKPS dan pemerintah daerah atau Pemda. Yang kedua, kelompok lembaga swasta meliputi PT Sepa Permai dan PT United Adventure. Yang ketiga, kelompok LSM meliputi Jakarta Animal at Work dan Yayasan Terangi atau Terumbu Karang Indonesia. Yang keempat, kelompok lembaga masyarakat seperti Gurita, Kuwait Tour and Travel, Paguyuban Bintang Harapan, dan AJBKS atau Asosiasi Jiwa Wisata Kepulauan Seribu. Peran adalah lakon yang dijalani oleh para stakeholder sesuai dengan fungsi yang diemban untuk mencapai tujuan konservasi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Peran konservasi tersebut telah dibagi ke dalam 3 aspek konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari yang dinilai mengenakan nilai skala Richter. Aspek perlindungan. Peran Pemda dalam aspek perlindungan yaitu dengan membangun benteng atau dam guna untuk melindungi air laut agar tidak masuk dalam kawasan tersebut. Namun secara ekologi itu tidak baik, dikarenakan sebagian daratan kawasan permukiman ialah tempat di mana penyu sisik itu bertelur, sehingga apabila itu diganggu maka akan merusak ekosistem penyu sisik tersebut. Yang kedua, peran LSM dalam aspek perlindungan yaitu lebih pada sosialisasi mengenai perlindungan terumbu karang, arang laut, dan binatang laut lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan tujuan pokok dan fungsi LSM dan sesuai dengan kesepahaman kerjasama dengan TNKPS. Yang ketiga, peran lembaga swasta. Peran lembaga swasta kurang menonjol pada aspek perlindungan kawasan. Peran yang terutama dilakukan adalah peran yang berhubungan dengan pengelolaan wisata dalam hal peningkatan kualitas wisata yang diberikan kepada pengunjung. Peran dalam aspek perlindungan yaitu pada pengelolaan sampah dan pengelolaan pengunjung pada objek wisata. Peran tersebut dilakukan khususnya pada area yang menjadi cakupan kerjanya yaitu pulau wisata masing-masing. Yang keempat, peran masyarakat adalah pada program pembinaan wilayah dan pengelolaan operasi. Peran tersebut bersifat partisipasif yang berarti masyarakat menjalankan apa yang sudah terprogramkan oleh lembaga lain. Sangat sedikit yang melakukan peran tersebut karena inisiatif kesadaran konservasi masyarakat pada umumnya belum menyadari pentingnya konservasi kawasan. Bahkan masih menganggap penanaman bakau sebagai pelindung dan abrasi merupakan sumber penyakit. B. Aspek pengawetan. Peran Pemda dalam aspek pengawetan ialah rehabilitasi ekosistem dan penanaman vegetasi. Kegiatan tersebut difokuskan pada area laut berupa penanaman dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Peran Pemda difokuskan pada kegiatan yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah, seperti rehabilitasi terumbu karang yang merupakan objek dan daya tarik wisata alam asli Kepulauan Seribu. Peran LSM dalam aspek pengawetan ialah dengan melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
pada kegiatan pengawasan perburuan ilegal dan perusakan ekosistem. Peran pihak wisata dalam aspek pengawetan pemulihan populasi, pemulihan ekosistem, rehabilitasi ekosistem. Pihak swasta melakukannya pada pulau resort yang menjadi daya tarik dan menambah nilai kepuasan pengunjung. Yang keempat, peran masyarakat dalam aspek pengawetan ialah dengan melakukan penanaman vegetasi. Penanaman bakau merupakan agenda utama dari SKKP. C. Aspek pemanfaatan. Peran TNKPS adalah dalam hal identifikasi, pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Belum ada pengelolaan yang mengarah pada perhitungan kuota untuk dipanen dan pemantauannya. Peran Pemda dalam aspek pemanfaatan ialah pemanfaatan tradisional oleh masyarakat serta penelitian dan pengembangan. Peran yang dilakukan adalah pembinaan terhadap masyarakat juga bantuan lainnya. Namun, hanya pada pemanfaatan fauna. Pemanfaatan flora di TNKPS hanya sebatas pemanfaatan tumbuhan untuk konsumsi pribadi seperti sukun. Yang selanjutnya, peran LSM dalam aspek pemanfaatan ialah cenderung kepada kegiatan pengelolaan plasma nutfah untuk penunjang budidaya, penelitian, pendidikan, serta ilmu pengetahuan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama LSM tersebut untuk mendukung pelestarian budidaya dan ilmu pendidikan. Aspek pemanfaatan jenis tumbuhan oleh lembaga swasta dan LSM tergolong sama, yaitu tidak dilakukan. Hal tersebut dikarenakan lembaga swasta dan LSM memiliki tujuan pengelolaan pada rehabilitasi jenis-jenis elang laut, pelestarian terumbu karang, pelestarian penyu sisik, dan pengembangan ODTWA. Pengelolaan pemanfaatan jenis tumbuhan oleh masyarakat tergolong agak baik. Meskipun pada fakta lapangan tidak ada pemanfaatan jenis tumbuhan selain sukun dan daun kelapa sebagai alat penangkap ikan. Pengelolaan pemanfaatan oleh masyarakat hanya pada pengelolaan manfaat wisata, pemanfaatan tradisional, pemanfaatan wisata menjadi bentuk penghasilan utama masyarakat TNKPS. Selain sebagai nelayan, karena sumber daya bahari yang melimpah dan indahnya pemandangan sehingga menarik wisatawan. Belum lagi lokasi TNKPS yang berada di wilayah ibu kota yang dekat dengan bandara internasional, pusat perekonomian, dan pemerintahan. Kecenderungan minat wisata yang kembali pada alam dengan biaya yang murah dan akses mudah menjadi faktor lain yang menyebabkan wisatawan mengunjungi TNKPS dan menjadi keunggulan suatu objek wisata, sehingga wisata menjadi pasar dan sumber pendapatan masyarakat sekitar baik berupa pendapatan pokok maupun pendapatan tambahan. Ya, kesimpulan dari jurnal ini ialah peran stakeholder dalam konservasi TNKPS lebih dominan pada peran positif yang berdampak baik terhadap fungsi perlindungan kawasan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati. Peran yang bersifat negatif atau kurang dilakukan yakni perlindungan kawasan dari abrasi dan intrusi air laut oleh TNKPS dan Pemda Kepulauan Seribu. Perhitungan daya dukung kawasan dan pengaturan pemanfaatan belum dilakukan oleh seluruh stakeholder. Hal tersebut perlu diatasi dengan cara berkolaborasi untuk menutupi kekurangan satu pihak dengan kelebihan pihak yang lain agar tercapai pengelolaan konservasi TNKPS yang berkelanjutan dan yang lebih bagus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.